Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam para Ayah Handayani. Bertemu lagi dengan saya, Bapak Adi Faisal Hakim. Kita akan membahas materi selanjutnya. Silahkan simak videonya. Peristiwa Gerakan 30 September. 7 teori mengenai peristiwa Gerakan 30 September. Nah, ada beberapa teori mengenai peristiwa Gerakan 30 September. Yang pertama, Gerakan 30 September merupakan persoalan internal Angkatan Darat. Menurut Ben Anderson, Gerakan 30 September adalah peristiwa yang timbul akibat adanya persoalan di kalangan Angkatan Darat. Nah, menurut beliau, peristiwa tersebut merupakan peristiwa yang timbul atau yang muncul akibat ada permasalahan di tubuh Angkatan Darat, bukan peristiwa yang muncul dari eksternal atau dari luar Angkatan Darat. Yang kedua, dalam Gerakan 30 September adalah Dinas Intelijen Amerika Serikat atau CIA. Menurut Peter Dale atau G. Robinson, Amerika Serikat sangat khawatir Indonesia jatuh ke tangan komunis. CIA membuat rencana menjatuhkan kekuasaan Soekarno dan menghancurkan PKI. Nah, menurut teori ini, Amerika Serikat sangat berperan penting pada peristiwa G30 September. Nah, karena Amerika ketakutan bahwa Indonesia akan jatuh ke tangan komunis dan menjadi negara komunis, sehingga Amerika menyusun rencana untuk menurunkan kekuasaan Soekarno dan menghancurkan Partai Komunis Indonesia. Yang ketiga, Gerakan 30 September merupakan pertemuan antara kepentingan Amerika dan Inggris. Menurut teori ini, dikemukakan oleh Greg Polgren, Gerakan 30 September adalah titik temu antara keinginan Inggris yang ingin sikap konfrontatif Soekarno terhadap Malaysia diakhiri dengan cara menggulingkan kekuasaan Soekarno, dengan keinginan Amerika Serikat agar Indonesia terlepas dari komunis. Nah, menurut teori ini, Gerakan 30 September adalah settingan dari Inggris dengan Amerika Serikat karena ada kepentingan atau keinginan masing-masing yang bertujuan satu, mengakhiri konflik antara Indonesia dan Malaysia, karena pada saat itu Soekarno sedang berkonflik dengan Malaysia, yaitu dengan Perdana Menterinya, karena Perdana Menteri Malaysia pada saat itu menghina ideologi atau menghina lambang negara Indonesia, serta keinginan Amerika Serikat agar PKI keluar dari Indonesia dan negara Indonesia terlepas dari komunis serta tidak jatuh ke negara-negara komunis seperti Cina dan Uni Soviet. Yang keempat, Soekarno adalah dalang G30S atau Gerakan 30 September. Teori yang dikemukakan oleh Anthony Deck dan John ini beranjak dari asumsi bahwa Soekarno berkeinginan melenyapkan kekuatan oposisi terhadap dirinya yang berasal dari sebagian perwira Angkatan Darat. Nah, kemunculan teori ini karena ada kedekatan Soekarno dengan para anggota Gerakan 30 September termasuk PKI atau Partai Komunis Indonesia. Dan ada juga tentangan dari perwira AD saat Soekarno membuat angkatan kelima atau menyetujui usulan dari PKI pada waktu itu, dan Soekarno juga membuat Nasakom, yaitu nasionalis, agamis, dan komunis, yang menurut perwira angkatan AD pada saat itu sangat menguntungkan PKI atau Partai Komunis Indonesia. Namun, teori ini dipatahkan dengan tindakan Soekarno yang menolak G30
GTS atau Gerakan 30 September. Dan pada tanggal 6 Oktober 1965, beberapa hari setelah kejadian Gerakan 30 September, dalam sidang kabinet Dwi Korah di Bogor, ia mengutuk Gerakan 30 September dan sekaligus merancang aturan untuk membubarkan gerakan tersebut dan melarangnya. 5. Tidak ada pemeran tunggal dan skenario besar dalam Gerakan 30 September. Menurut John D.L. menyatakan bahwa tidak ada dalang tunggal dan tidak ada skenario dalam peristiwa Gerakan 30 September. Menurut dia, Gerakan 30 September ini tidak didalangi oleh satu orang atau satu pihak, melainkan beberapa pihak yang terkait dalam gerakan tersebut. Dan skenario dalam Gerakan 30 September ini tidak dirancang atau tidak diatur dalam waktu yang lama, melainkan hanya dalam waktu sebentar. Saat gerakan ini muncul, skenario itu juga muncul. Dan dalangnya pun adalah bukan satu orang, tetapi beberapa orang. Karena di dalam Gerakan 30 September ini ada beberapa pihak yang menjadi aktornya atau menjadi anggotanya. Yang pertama yaitu Partai Komunis Indonesia dan yang kedua adalah pasukan Cakrabirawa. Karena di pasukan Cakrabirawa ada Letkol Untung yang memimpin Gerakan 30 September ini. Yang keenam, Soeharto sebagai dalang Gerakan 30 September. Teori ini dikemukakan oleh Brian May di dalam bukunya Indonesia Tragedi. Menurutnya, Soeharto adalah dalang Gerakan 30 September karena ada kedekatan antara Letkol Untung dan Maijen Soeharto. Menurut Brian May, dalam teori ini, Soeharto adalah sebagai dalang utama Gerakan 30 September karena Soeharto mempunyai kedekatan dengan Letkol Untung Samsuri, yaitu pemimpin pasukan Cakrabirawa yang melakukan Gerakan 30 September, dan Soeharto juga tidak termasuk ke dalam perwira yang ditangkap oleh Gerakan 30 September. Sedangkan pada saat itu Soeharto adalah pemimpin Kostrad yang sangat berperan penting di Angkatan Darat. Namun, Soeharto tidak termasuk ke dalam orang-orang yang ditangkap atau yang dibunuh oleh Gerakan 30 September. Malahan Soeharto melenggang mulus dan bisa membubarkan atau mengumpulkan pasukan untuk melawan Gerakan 30 September dan berhasil membujuk 2 pasukan batalion Gerakan 30 September. Nah, itulah alasan mengapa teori ini menyatakan Soeharto adalah dalang dari Gerakan 30 September. Dalang Gerakan 30 September adalah PKI. Teori ini adalah yang paling umum didengar. Teori ini dikemukakan antara lain oleh Nugroho Noto Susanto dan Ismail Saleh. Menurut teori ini, PKI yang paling bertanggung jawab dengan cara memperalat unsur-unsur tentara. Dasarnya antara lain kejadian dan aksi-aksi yang dilancarkan PKI dari tahun sebelumnya. Nah, seperti kejadian-kejadian dan aksi-aksi PKI dari tahun sebelumnya, yaitu PKI pernah memberontak atau melakukan aksi di Indonesia saat Indonesia masih diduduki oleh kolonial Belanda pada 1928. PKI melakukan demonstrasi besar-besaran menolak kebijakan pemerintah kolonial Belanda pada saat itu. Yang kedua, aksi di Madiun pada tahun 1948. PKI pernah melakukan aksi besar-besaran juga di daerah Madiun dan Yogyakarta, sehingga 200 anggota PKI ditangkap di Yogyakarta pada saat itu. Dan yang ketiga, pada 30 September 1965. Nah,
Menurut teori ini, PKI berperan penting pada gerakan 30 SPKI atau pada gerakan 30 September. Karena dilihat dari kejadian masa lalu, PKI selalu melakukan aksi atau kejadian-kejadian yang menghebohkan. Serta saat gerakan 30 September menangkap para perwira tinggi Angkatan Darat. Nah, para perwira tersebut juga yang menolak atau yang anti terhadap Partai Komunis Indonesia. Karena perwira tersebut menolak Angkatan kelima dan menolak Nasakom yang dibentuk oleh Presiden Soekarno pada waktu itu. Jadi itulah alasan mengapa PKI menjadi dalang utama dalam gerakan 30 September dan memperalat unsur-unsur tentara. Data tentang PKI menjelang gerakan 30 September. PKI merupakan partai komunis terkuat di luar Uni Soviet dan Republik Rakyat Cina. 2. Basis organisasi massa. Antara lain yang pertama SOBSI, yaitu Sentral Organisasi Buruh Seluruh Indonesia. 2. Pemuda Rakyat. 3. Gerwani. 4. Barisan Tani Indonesia atau BTI. 5. Lembaga Kebudayaan Rakyat atau LEKRA. 6. Himpunan Sarjana Indonesia. Nah, menurut perkiraan, anggota partai dan organisasi di bawah payung PKI mencapai 1/5 dari seluruh rakyat Indonesia. Nah, menurut data ini, kenapa PKI menjadi dalang? Karena ada keinginan PKI yang ingin mengganti ideologi bangsa Indonesia menjadi komunis. Karena PKI atau Partai Komunis yang berada di satu negara pasti ingin mengganti suatu ideologi bangsa tersebut menjadi ideologi komunis seperti Uni Soviet dan Cina. Kedua, basis organisasi massa antara lain ada 6 organisasi itu, seperti SOBSI yang organisasi buruh. Nah, anggota PKI yang ada di organisasi buruh ini atau di organisasi SOBSI ini sangat banyak karena semua rakyat Indonesia sebagai buruh dan hampir semua rakyat Indonesia juga masuk ke organisasi SOBSI yang dipayungi oleh PKI. 2. Pemuda Rakyat. 3. Gerwani. 4. Barisan Tani Indonesia. Nah, dan para petani juga banyak yang mengikuti Partai Komunis karena ada iming-iming dari Partai Komunis ini yang akan meningkatkan kesejahteraan para petani, buruh, dan orang-orang yang mengikuti aturan dari PKI. Nah, dari yang ketiga, menurut perkiraan organisasi partai, nah ada 1/5 dari seluruh rakyat Indonesia. Nah, PKI pada saat itu di Indonesia anggotanya hampir di seluruh daerah banyak atau ada tersebar luas. Sehingga PKI berani melakukan agresi atau melakukan gerakan yang ingin merubah ideologi bangsa Indonesia menjadi komunis karena ada dukungan anggota yang banyak serta pasukan-pasukan yang ada di gerakan 30 September adalah sebagian besar adalah orang-orang dari PKI. Nah, tidak salah jika teori yang ketujuh menyatakan PKI adalah dalang utama dari gerakan 30 September Indonesia. Sekian materi untuk hari ini. Sampai berjumpa lagi di materi selanjutnya. Terima kasih. Salam Baraya Handayani.